Utility selanjutnya yang akan kita pelajari adalah spacing. Utility spacing ini digunakan untuk memberikan margin atau padding kepada sebuah elemen ya teman-teman. Sebelumnya di seri belajar CSS kita udah belajar kalau margin ini digunakan untuk memberikan jarak di luar elemen, sedangkan padding adalah untuk memberikan jarak ke dalam atau di dalam sebuah elemen. Nah, penggunaannya itu seperti ini ya teman-teman. Kita bisa gunakan properti M ini untuk memberikan margin, jadi cukup menuliskan M singkat ya, dan P ini untuk memberikan padding. Lalu ada sides-nya juga, contohnya seperti ini. T ini untuk top, jadi memberikan margin atau padding di topnya ya teman-teman. Nah, kalau kita nggak tulis T atau B ini untuk bottom, S ini untuk start itu kalau kita bahasa Indonesia itu LTR ya. Jadi left to right, kita baca dari kiri ke kanan. Jadi startnya itu adalah kiri. Ada juga RTL, ini right to left, biasanya untuk bahasa Arab atau bahasa Ibrani atau Timur Tengah seperti itu. Jadi startnya untuk kita bahasa Indonesia adalah dari kiri. Jadi S ini untuk memberikan margin atau padding dari kiri. Kalau E ini N, yaitu memberikan margin atau padding dari kanan. Kita bisa tulis X juga untuk memberikan kiri dan kanan, atau Y untuk atas dan bawah. Kalau kita nggak tulis sides-nya ini artinya margin dan paddingnya ini akan diberikan kepada keempat sisi dari elemen. Lalu berapa besar margin atau paddingnya ini bisa ditulis dengan menggunakan nomor seperti ini dari 0 sampai 5. Jadi 0 ini tidak memberikan margin atau padding, sedangkan 5 ini memberikan margin dan padding yang besar ya. Ini 3 kali ukuran fontnya, 3 rem seperti itu. Nah, kita coba ya teman-teman. Ini saya udah punya template bootstrapnya. Di body kita coba buat div, misalnya kita buat teks 1 seperti ini. Kita save, coba kita buka filenya. Ini file yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, coba saya kasih border dulu supaya kelihatan, supaya ada kotaknya. Kalau saya kasih kelas border, ini kelihatannya, jadi ada bordernya, ada kotaknya. Saya tebelin bordernya dengan cara tulis kelas border 3. Jadi bordernya ini lebih tebal. Nah, misalnya saya mau buat 3 teks seperti ini. Saya copy aja, saya ganti teksnya jadi teks 2 dan teks 3. Kalau kita save dan refresh, nah jadi kita punya 3 box ya, 3 teks. Nah, misalnya antar box ini kita mau kasih margin, jadi jarak di luar box, kita bisa tulis seperti ini ya teman-teman. M untuk margin, lalu misalkan marginnya 2, seperti itu, size-nya 2. Kita lihat ya, kalau kita save, coba kalau saya kasih hanya untuk di teks 1, ini akan jadi seperti ini. Kita bisa lihat ada jarak di luarnya, di luar boxnya. Kita bisa copy juga ke div yang lainnya. Kita refresh. Nah, jadi setiap boxnya udah ada jaraknya. Lalu padding itu untuk memberikan jarak di dalam elemennya atau di dalam boxnya. Misalnya kalau kita tulis paddingnya 3, lebih besar jaraknya, P3, kita kasih ke semua divnya, lalu kita save dan refresh. Nah, sekarang kita bisa lihat ya, ada jarak di dalam boxnya. Dan box ini jaraknya di dalam box ini kita bisa atur-atur juga. Misalnya kalau kita cuma mau kasih untuk bagian atasnya atau bagian top, kita bisa tulis seperti ini, PT. Jadi padding top. Nah, kalau kita refresh, kita bisa lihat paddingnya cuma untuk bagian atas aja.
Nah, kalau kita mau kasih juga untuk tag 1 ini misalnya padding di kirinya, kita nggak bisa gabungin seperti ini ya, PTS gitu nggak bisa ya teman-teman. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita buat juga padding top, lalu kita tambahin padding start. Jadi nambahin paddingnya di kiri. Nah, kalau kita refresh, kita bisa lihat ya paddingnya jadi dikasih ke top, yang atas, dan juga yang kiri. Teman-teman bisa atur juga lagi kalau misalkan mau besarin paddingnya. Ini maksimalnya 5 ya. Kalau kita rubah jadi 5, save dan refresh, kelihatan lebih besar paddingnya. Seperti itu teman-teman, pembahasan tentang margin dan padding di dalam spacing.